ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ختم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Hingga saat ini kita sama-sama masih dapat melaksanakan satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan salat Jumat. Semoga seluruh rangkaian amalan ibadah yang sudah dan akan kita lakukan senantiasa diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, tentu bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul. InsyaAllah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar ini Al-Faqir berwasiat khususnya kepada diri Al-Faqir dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan kita menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, dan kita berusaha untuk menjauhi, meninggalkan apa yang telah Allah larang, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan semoga pada akhirnya Allah kumpulkan kita bersama-sama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Pada bulan Rajab kemarin yang sudah kita lalui, banyak fadilah dan keutamaan yang sudah kita laksanakan. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, inna Rajab syahrullah, sesungguhnya Rajab itu adalah bulannya Allah. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita umatnya di bulan Rajab untuk memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Dan di antara istighfar Rajab yang diajarkan oleh para ulama dan guru-guru kita adalah doa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah kami, warhamni, kasihanilah kami, wa tub alayya, dan terimalah taubat kami. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan penghapus, pensucian dosa-dosa dari jasad kita di bulan Rajab. Tentu kita sama-sama mengetahui apa saja dari jasad ini yang sudah pernah kita lakukan dosa-dosa kepada Allah. Mata ini pernah melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Apa saja sudah kita lihat lewat televisi, lewat handphone, lewat sosial media, yang saat ini media sudah tidak bisa dibendung lagi. Dari kita bisa melihat sesuatu yang Allah haramkan sangat mudah. Bahkan bukan hanya orang-orang yang sudah cukup usia, anak-anak yang masih di bawah umur saja sudah bisa melihat sesuatu yang diharamkan Allah lewat televisi dan gadget kita, lewat sosial media. Maka dengan istighfar Rajab yang kita baca, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, semoga Allah menghapus dosa-dosa penglihatan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin selama 1 tahun yang lalu kita sering mendengar sesuatu yang Allah tidak suka. Mungkin lisan kita pernah berkata-kata yang kotor, pernah menghina orang. Dari lisan kita pernah ada yang hatinya tersakiti dengan kata-kata kita. Maka dengan istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Allah hapus dosa-dosa dari ucapan lisan kita. Ataukah mungkin dari tangan ini pernah mengambil, merampas sesuatu yang bukan haknya kita. Ada hak orang lain yang kita rampas, ada hak orang lain yang kita ambil. Ataukah mungkin dari kaki kita pernah melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan Allah. Itu jasad kita punya dosa. Maka Rajab kita minta ampun kepada Allah, Allah hapus semua dosa-dosa dari jasad kita. Masuk pada bulan Sya'ban, yang saat ini kita sudah ada di penghujung bulan Sya'ban. Wa Sya'banu syahri, kata Rasulullah. Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah. Mengapa dikatakan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beberapa tafsir ulama mengatakan bahwa ayat perintah untuk bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada beliau, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena di bulan inilah perintah untuk kita bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan malaikat bergembira di bulan Sya'ban ini karena ayat perintah bersolawat, nama Allah digandengkan dengan nama malaikat. Innallaha wa malaikatahu, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Maka perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Dan banyak fadilah keutamaan umat Nabi yang membaca salawat kepada beliau. Dan sebagian ulama juga mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan pembersihan dari hati kita. Kalau di bulan Rajab dibersihkan dosa-dosa jasad kita, maka di bulan Sya'ban ini Allah bersihkan hati kita. Kalau dikatakan dibersihkan berarti ada kotoran hati kita. Ada kotoran hati pada diri kita. Disebut di antara dari kotoran hati itu adalah kedengkian, hasad. Hasad itu adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan juga di masjid ini, Rasulullah memberikan warning, peringatan keras untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada dengki kepada tetangganya, dengki kepada sahabatnya, dengki kepada saudaranya. Berhati-hatilah kalian dengan sifat hasad. Berhati-hatilah kalian apabila di dalam hati kalian bersemayam sifat dengki, bersemayam perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Berhati-hatilah kalian, kata Rasulullah, karena sifat hasad ini, karena sifat dengki ini akan menghancurkan semua amalan-amalan kebaikan yang kalian lakukan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Kayu kalau sudah dimakan, dilalap oleh api, hangus, tidak tersisa, hanya tinggal abunya saja, tidak tersisa sama sekali. Maka nanti kalau kita masuk bulan Ramadan, kita berpuasa, ada peringatan khusus dari Rasulullah. Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Bagaimana mungkin orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus? Karena mereka hanya menahan lapar dan haus, tapi mereka tidak menahan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Mereka tidak menahan pendengarannya dari sesuatu yang Allah tidak suka. Mereka tidak menahan lisannya dari berkata-kata yang kotor. Mereka tidak menahan lisannya dari bergunjing. Mereka tidak menahan lisannya dari menyakiti hati orang padahal dia sedang berpuasa. Saya tidak melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Saya tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya saya. Saya tidak berucap kata-kata yang kotor. Tapi perhatikan hati kita. Ketika kita menahan lapar dan haus dari mulai imsak sampai maghrib, kita tahan itu sepanjang hari. Akan tetapi sayang, sejuta sayang, di dalam hati kita bersemayam kedengkian kepada tetangga kita. Di dalam hati kita bersemayam kebencian kepada saudara kita. Maka Rasulullah mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa namun mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena hatinya kotor. Maka di bulan Sya'ban ini Allah membersihkan kotoran hati kita. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, adakah kedengkian kita kepada saudara kita? Adakah kedengkian kepada tetangga kanan, kiri, depan, belakang kita? Adakah kedengkian kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kita? Jika ada, keluarkan kedengkian itu dari hati kita. Karena itu sangat berbahaya. Sebab semua amalan kebaikan yang kita lakukan akan hancur
lantaran ada sifat hasad dalam diri kita. Mohon maaf lahir batin, orang yang di dalam hatinya bersemayam kedengkian, mereka bukannya nggak sholat, mereka sholat. Orang yang di dalam hatinya ada kedengkian, bukan mereka tidak baca Quran, mereka baca Quran. Itulah cerdasnya iblis laknatullah alaih, terus menggoda hamba-hamba Allah. Karena dengki, karena hasad ini adalah warisan dari iblis laknatullah alaih. Ketika berada di dalam surga, iblis tidak mau patuh kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, karena iblis merasa lebih senior dari Nabi Adam. Karena di dalam hati iblis ada kedengkian kepada Nabi Adam. Allah perintahkan kepada semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis nggak mau sujud. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Sya'ban ini mari kita bersihkan hati kita untuk menyongsong bulan suci, bulan agung, bulan mulia. Setelah Allah sucikan dosa-dosa jasad kita di bulan Rajab, maka di bulan Sya'ban ini berusaha untuk kita membersihkan dosa-dosa, membersihkan kotoran-kotoran dalam hati kita, agar Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di bulan Sya'ban ini mari kita rajut kembali silaturahmi, tali persaudaraan yang sempat mungkin pernah terputus. Anak dengan orang tua, jika ada di antara kita yang selama berbulan-bulan nggak mau datang ke rumah orang tuanya, ini bahaya. Beberapa waktu yang lalu sempat ada seseorang anak yang diadukan oleh orang tuanya, dan orang tuanya datang kepada saya. Bertahun-tahun anak ini tidak mau datang ke rumah orang tuanya. Padahal ini bukan orang tua angkat, orang tua kandung. Maka yang orang tuanya masih hidup di dunia ini beruntunglah, sebab masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membahagiakan mereka, kedua orang tua kita. Mumpung mereka masih hidup di dunia ini, menjelang puasa, datanglah kita ke rumah orang tua untuk minta maafnya, minta ridhonya. Karena ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah adalah keridhaan kedua orang tua kita, dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah adalah kemarahan, kemurkaan kedua orang tua kita. Sebab kita sampai kapanpun tidak akan pernah bisa untuk membalas jasa ayah dan ibu kita, sampai kapanpun. Maka yang orang tuanya masih hidup, mumpung mereka masih hidup di dunia ini, menjelang puasa datang, bahagiakan mereka, minta maaf, minta ikhlasnya, supaya puasa kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang orang tuanya sudah wafat, sudah berada di alam barzakh, berusahalah menjadi anak-anak yang soleh. Jangan susahkan ayah ibu kita yang sudah berada di alam kubur. Saat ini mereka sudah berada di dalam tanah, sudah terkubur. Bersedih ayah ibu kita jika kita sebagai anak tidak mau ibadah kepada Allah. Mereka hanya bisa bersedih ketika melihat anaknya bermaksiat, bahkan di atas dunianya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang orang tuanya sudah wafat, kalau kita mau berbuat dosa, bermaksiat, berfikirlah berkali-kali. Karena saat ini ayah ibu kita sudah berada di dalam tanah. Yang mereka tunggu saat ini adalah awwaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang terus mau mendoakan kedua orang tuanya. Doakan orang tua kita ba'da sholat, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ada rezeki habis gajian, kasih ke anak-anak yatim, pahalanya untuk orang tua kita. Kasih ke takmir masjid untuk beli AC, untuk pembangunan masjid, pahalanya untuk orang tua kita. Untuk kita mana Ustaz? Untuk kita gampang, karena dulu waktu masih hidup orang tua kita sedikit-sedikit buat anaknya. Maka kita mumpung diberikan kesempatan untuk bisa, walaupun tidak bisa membalas, sedikit saja pahala untuk mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Dan nanti menjelang Ramadan tiba, tetangga kanan kiri depan belakang kita minta maafnya, minta ikhlasnya. Saling maaf memaafkan, bukan nunggu lebaran, tapi sebelum puasa kita minta ikhlasnya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.